Shalom, selamat sore. Dalam Tuhan kita semua bersaudara. Jadi mungkin yang saya kasih masuk di TikTok cuma fotonya saja. Inilah penjelasannya, saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan bagi saya. Karena sudah komitmen saya dengan Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan saya hidup lagi. Jadi saya mau bersaksi untuk memuliakan namanya. Jadi teman-teman mungkin pernah nonton video saya yang saya bersaksi tentang tahun lalu di mana dokter di Papua vonis bahwa minta maaf ada benjolan di payudara saya, dan saya dikirim dari Sorong pulang ke kota Medan ke orang tua saya percaya ada rencana Tuhan, dan saya dioperasi di kota Medan tahun lalu bulan September oleh dokter bedah namanya dokter Owen Sitompul. Kalau teman-teman yang nonton video ini yang mungkin tinggal atau kerja di Mamberamo Raya, kalian kenal dokter ini karena dia pernah tugas di Mamberamo Raya. Jadi saya mau bersaksi nih, sebulan belakangan ini minta maaf bekas operasi saya itu sakit, malam sakit sampai minta maaf di puting payudara saya itu berluka dan bernanah. Jadi saya pergi kontrol kembali ke dokter bedah ini, dan setelah dokter bedah mengambil kesimpulan untuk saya di USG untuk melihat apakah daging itu tumbuh kembali lagi di dalam. Jadi puji Tuhan setelah saya di USG, masa-masa penantian hasil USG seminggu tuh iblis datang intimidasi saya lagi. Tapi puji Tuhan Roh Kudus sudah ingatkan saya dari pengalaman tahun lalu di mana iblis intimidasi saya sampai saya ketakutan sampai depresi 8 bulan itu. Jadi puji Tuhan karena sudah di dalam Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun, Roh Kudus selalu menenangkan, menghibur. Jadi setelah seminggu saya kembali, dokter membacakan bahwa tidak ada daging tumbuh. Tapi karena dokter juga lihat, ini dokter bedah. Jadi dokter lihat minta maaf di puting payudara saya itu bernanah. Akhirnya dokter merujuk saya ke rumah sakit yang lebih besar lagi, ke dokter onkologi, dan sepanjang saya hidup ke rumah sakit tidak pernah saya berjumpa dengan yang namanya dokter onkologi. Jadi begitu pulang, saya buka di Google dokter onkologi ini dokter apa. Setelah saya lihat ternyata dokter onkologi ini yang menangani kanker. Astaga, jadi secara daging, secara manusia ya takut. Tapi apa yang saya lakukan pada saat saya takut, saya cuma ambil gitar dengan suara yang sederhana ini, dengan kunci gitar yang cuma bisa G, D, C itu saja, saya memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan kan berkata di saat kita memuji, menyembah, kuasa Tuhan terjadi, Roh Kudus mengurapi kita. Jadi itulah yang saya bisa lakukan, memuji, menyembah, dan saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, saya mau dirujuk ke dokter hebat manapun, ke rumah sakit canggih manapun, nafas hidupku Tuhan yang tentukan. Jadi setelah saya sampai ke dokter onkologi di Rumah Sakit Murni Teguh di Kota Medan, kalau saudara-saudara yang di Kota Medan mungkin tahu rumah sakit itu ya, banyak penderita kanker yang harus kemoterapi bahkan yang meninggal. Jadi ketika saya sampai di situ, memang benar di samping-samping saya semua itu kasihan ibu-ibu yang semua kanker ganas yang harus payudaranya diangkat. Tapi Roh Kudus tetap tenangkan saya. Begitu saya masuk sampai di dalam, dokter memeriksa dan puji Tuhan itu saya bersyukur, mau menangis, mau terharu. Tuhan Yesus memang luar biasa. Pada waktu saya masuk, dokter periksa, dokter bilang ini hanya infeksi, hanya nanah biasa. Jadi hari itu juga dokter suruh asistennya untuk membersihkan, mengangkat nanah-nanah itu. Dan puji Tuhan saat ini hanya selang 1-2 hari luka saya sudah kering, dipakai salep, bahkan obat pun dokter tidak kasih untuk penghilang rasa sakit, tapi sama sekali saya tidak rasa sakit. Jadi saya tidak minum obat penghilang sakit karena rasa sakit yang saya hilangkan untuk apa yang saya rasakan itu dari firman Tuhan. Kalian pernah dengar firman Tuhan yang berkata, yang doa Yabes itu, yang ada lagunya yang sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi selama saya operasi, berganti operasi itu, saya menyanyikan lagu itu, perkatakan firman itu, jadi tidak ada sakit yang menimpa tubuhku. Jadi mungkin ini yang saya mau sampaikan teman-teman, mari selagi Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan, kesempatan untuk masih ada di dunia ini, jangan sia-siakan untuk hal-hal dunia, tapi mari bertobat sungguh-sungguh, akui dosa, tinggalkan dosa, dan kembali ke jalan-jalan Tuhan. Karena dunia ini hanya tempat sementara. Tempat kita itu nanti di sana, di surga yang kekal. Oleh sebab itu masih ada waktu, jangan sia-siakan. Gunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu saja yang saya bisa
bersaksi, kita berjumpa lagi di kesaksian-kesaksian berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.